Saudara Diki boleh dimulai presentasinya. Ya, baik. Baik. Menunggu ajan sebentar ya. Baik, Saudara Bayu, apakah langsung bisa dimulai nih? Baik, silakan dimulai Saudara Diki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari Gufron Hidayat, Diki Suarmin, Bayu Firmansyah, dan Bayu Prakoso. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Riba dan Hiwalah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Bayu Firmansyah. Maaf, kepada Saudara Gufron Hidayat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang riba. Riba adalah tambahan. Dalam bahasa Arab, asal kata riba yaitu robba yarbu yang juga berarti berkembang. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Kemudian ada dasar hukum riba. Menurut semua agama samawi, hukum riba adalah haram. Haramnya riba ini semakin kuat pada saat agama Islam datang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali pada orang yang memakan harta riba. Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Saudara Gufron yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu Prakoso. Kepada Saudara Bayu Prakoso dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara menghindari riba. Yang pertama itu ada kenali bahayanya riba itu apa. Yang kedua, transaksi yang halal. Yang dari diri kalian sifat jujur dan masa cukup. Selanjutnya, riba juga ada riba yang haram dan yang halal. Pengertian riba yang diharapkan itu pengambilan keuntungan atas nominal pinjaman. Itu diharamkan oleh agama Islam. Praktik riba ini sebenarnya sudah lama, hingga dalam ajaran Islam sudah lebih dahulu tambahan dan pinjaman yang diberikan kepada orang lain, yang dimana pinjaman yang mengandung unsur bunga itu dalamnya memberatkan debitur atau yang meminjam utang. Selain haram, riba juga ada yang halal, misalnya saja investasi, di mana jenis penambahan nilai ini tidak termasuk ke dalam riba. Dia on cam, off cam. Transaksi, sebuah transaksi ataupun usaha yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan kembali jual beli sesuai dengan kesepakatan. Saya kembalikan ke moderator.
Iya, baik. Terima kasih Saudara Bayu Prakoso yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu Firmansyah. Saudara Bayu Firmansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam riba. Di sini riba terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ribayat. Ribayat ini adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Nah, itu yang disebut dengan ribayat. Yang kedua ada riba kordah. Riba kordah ini riba yang meminjamkan suatu dengan syarat dan ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga adalah riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Lanjut yang keempat ada riba nasiah. Riba nasiah ini riba yang menukar dua barang yang sejenis maupun tidak jenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih dari barang tersebut oleh penjual. Yang terakhir ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah riba yang akibat peminjamnya tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai dengan pinjaman. Slide selanjutnya. Masuk ke pengertian hiwalah. Hiwalah ini menurut bahasa atau etimologi, hiwalah berasal dari kata hala asyasyai haulan yang berarti berpindah. Sedangkan tahwalah min makanihi adalah berpindah dari tempatnya. Dari Abdurrahman Al-Zaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan mukhil menjadi tanggungan mukhal alaih. Selanjutnya masuk ke hukumnya, hukum hiwalah. Hukum hiwalah ini boleh atau mubah gitu, dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Syariat hiwalah berlandaskan pada hadis yang tertulis pada hadis riwayat Bukhari, yang pada hadis di atas itu Rasulullah memerintahkan kepada orang yang dihutangkan jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau berkemampuan. Gitu. Selanjutnya langsung ke rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah ini memiliki rukun-rukun yang menjadi landasan gitu. Jadi setiap rukun tersebut tentunya memiliki syarat-syarat yang seperti di bawah ini. Yang pertama muhil. Muhil itu artinya orang yang berhutang dan berpiutang. Yang kedua, poin B, muhal. Muhal adalah orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga, muhal alaih, yaitu orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhil. Yang poin D, muhil bil, hutang muhil kepada muhal. Yang kelima, yaitu sihat atau ijab kabul. Terus lanjut ke syarat hiwalah. Hiwalah juga dianggap sah apabila memenuhi syarat yang berkaitan dengan muhil, muhal alaih, dan sihat. Yang poin pertama, syarat bagi pihak pertama muhil. Yang kedua, syarat bagi pihak kedua adalah muhal. Syarat bagi pihak ketiga adalah muhal alaih. Dan syarat yang keempat itulah syarat yang diperlakukan terhadap hutang yang dialihkan atau muhal bih. Yang kelima adalah syarat bi sihat, ijab dan qabul.
Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Bayu Firmansyah yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, macam-macam atau jenis hiwalah. Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai yaitu yang pertama ada hiwalah al-haqq atau pemindahan hak, yaitu apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut hutang. Dan yang kedua, hiwalah ad-dain atau pindahan utang, yaitu apabila yang dipindahkan diwujudkan untuk membayar utangnya. Ditinjau dari sisi lain, hiwalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, hiwalah al-muqayyadah atau pindahan bersyarat, yaitu pindahan sebagai ganti dari pembiayaan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dan yang kedua, hiwalah al-mutaqaq atau pindahan mutlak, yaitu pindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembiayaan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Tidak sampai di sini, saya selaku moderator mengajak para audien agar dapat memahami materi yang kita sampaikan. Begitu Pak, sangat paham. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Para audien yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, baik. Dipersilahkan. Pertanyaannya, apa pengaruh transaksi riba dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan. Izin bertanya, moderator. Ya, baik. Dipersilahkan. Tadi kan udah disampaikan apa itu hiwalah. Pertanyaannya, bagaimana implementasi hiwalah dalam lembaga keuangan syariah? Tolong jelaskan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu untuk didiskusikan kepada kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Diska. Apa pengaruh transaksi riba dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan menekankan tambahan kepada pinjaman akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Bagaimana Saudara Diska? Apakah dapat dipahami? Sudah bisa dipahami, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudari Desi Amanda akan dijawab oleh Saudara Gufron. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Amanda. Bagaimana implementasi hiwalah dalam lembaga keuangan syariah? Dalam aplikasinya, kontrak hiwalah dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan pada factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Bagaimana Saudara Desi? Cukup jelas, terima kasih. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para audien yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Udah kan ini boleh keluar.